Halo, tes, tes. Halo, Iya, Pak. tes. Assalamualaikum. Kedengaran, Pak, suaranya. Kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ibu teman-teman. saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, selamat bertemu, selamat berkenalan dengan saya. Saya Irwan Muin, dipercayakan untuk membawakan materi kuliah politik hukum bagi kelas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Saya lihat di absen ini ada 29 ya, 29 peserta. Betul ya, ketua tingkat? 29 anggota kelas kita ini. Betul ya, Pak, siapa ketua tingkatnya? Iswahyudin. Halo? Halo? Kenapa kecil ini? Halo? Terdengar, Halo? Pak, terdengar. Iya, kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, ya 29 orang. Saya biasanya itu mengabsen, Pak. Mengabsen siapa yang hadir pada hari ini. Saya lihat ya di daftar. Nanti tolong ketua kelasnya, Pak Iswahyudin. Siap, Pak, siap. Di list yang hadir ini hari dikirim, saya di Japri ya, di Japri ke WA. Siap, Pak, siap. Siapa yang hadir ini hari. Walaupun saya juga punya list sendiri di sini, tapi saya membutuhkan bantuan dari ketua kelas untuk mengirim nama yang hadir. Siapa tahu ada yang belakangan bergabung, saya tidak input data. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu untuk perdananya. Saya lihat ya wajahnya ini adalah peserta kelas baru bagi saya untuk mata kuliah politik hukum. Senior-senior bapak-bapak, saudara sekalian itu sudah banyak yang selesai kemarin, sudah yudisium. Jadi kalau saya tidak salah, ini semester berapa ini Pak Iswahyudin? Semester 1? Semester 1, Pak. Oke, semester 1 ya. Iya, Pak. Baik, kita mulai kuliah kita pagi hari ini membahas tentang politik hukum. Topik kita pada pagi hari ini adalah sebagai pengantar atau pendahuluan mengenai pengertian dan dasar-dasar politik hukum. Ketika pertama kali kita mendengar istilah politik hukum, karena politik hukum itu tidak dipelajari di bangku S1 ya. Kita tidak mengajar, tidak ada mata kuliah politik hukum itu di strata 1. Yang ada di strata 2 dan itu mata kuliah wajib. Secara keseluruhan yang mengambil program Magister Ilmu Hukum atau Magister Ilmu Kenotariatan, karena saya juga pernah S2 di Magister Ilmu Kenotariatan, di samping Magister Ilmu Hukum, itu belajar tentang mata kuliah politik hukum. Jadi nampaknya untuk level strata 2, mata kuliah politik hukum menjadi mata kuliah wajib. Artinya apa? Para mahasiswa strata 2 diharapkan punya pemahaman
tentang politik hukum secara baik. Nah, sebagai sebuah pengantar, kita mesti mendefinisikan dulu ini, apa itu sebenarnya politik hukum. Ada dua frase atau kata pada rumusan tersebut, yaitu politik hukum. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa politik hukum tidak bisa diartikan sebagai politik dan hukum. Itu satu. Karena kalau sudah dipisahkan, maka maknanya nanti berbeda. Jadi kalau politik dan hukum itu sudah berbeda. Atau hukum politik dibalik, itu juga maknanya sudah berbeda. Maka penulisan yang tepat secara peristilahan adalah politik hukum. Tidak dipisah, tidak dibalik-balik. Sebenarnya tentang istilah politik hukum ini, pertama kali dulu itu, kalau saya tidak salah, istilah ini diperkenalkan oleh Pak Mahfud, Profesor Mahfud, MD. Mana itu sanggam? Beliau pertama kali menyusun disertasinya ya. Disertasi ngambil S3, beliau mengupas tentang politik hukum. Saya sendiri waktu mengambil S2 sekitar tahun 2000, waktu itu saya ambil S2, sudah belajar tentang politik hukum. Tapi ada S2 sebelumnya, di Magister Hukum itu tidak belajar politik hukum. Buku atau referensi utama di dalam mata kuliah kita ini, tolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian memiliki buku Pak Mahfud, buku karangan Profesor Mahfud MD, yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Politik Hukum di Indonesia. Itu banyak dijual di Gramedia atau di toko-toko buku. Kalau di Makassar, saudara bisa cari di toko buku Gramedia, di mall maupun di toko buku di Jalan Bulukunyi itu. Ada 2 toko buku di situ banyak, di Jalan Bulukunyi. Saudara bisa cari, itu referensi utama. Cukup 1 saja, kalau saya, Bapak Ibu membeli buku Prof. Mahfud itu sudah cukup. Nanti bisa ditambah banyak buku yang lain tentang politik hukum. Ada dasar-dasar politik hukum dan lain-lain sebagainya. Banyak. Cuma itu kan bagi saya karena itu adalah pengarang-pengarang pemula. Kalau Pak Mahfud, kenapa saya referensikan utama? Karena beliau sendiri adalah pencetus mata kuliah ini. Nah, belajar politik hukum, maka asumsi dasar yang harus kita bangun dalam mindset kita, hukum itu harus dipahami sebagai produk politik. Itu asumsi dasarnya. Jadi bangunan asumsi pertama atau asumsi dasar yang harus kita jadi mesti hati-hati di situ. Bukan alat politik, tapi produk politik. Apa yang dimaksud dengan makna
atau arti dari pernyataan hukum sebagai produk politik. Saya mengambil ini sebagai sebuah pernyataan Pak Mahfud ya. Dalam bukunya dia menyatakan untuk mendefinisikan pernyataan tersebut, hukum dipandang sebagai variabel yang terpengaruh atau dependent variable. Sedangkan politik diletakkan sebagai independent variable atau variabel yang berpengaruh. Jadi ada variabel yang terpengaruh, yaitu hukum, sedangkan politik diletakkan sebagai independent variable atau variabel yang mempengaruhi. Peletakan hukum sebagai variabel yang bergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas. Jadi jika dipahami bahwa politik sebagai variabel yang berpengaruh, itu sebenarnya kita bisa lihat dalam berbagai realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nanti kita coba buka satu-satu contoh-contoh yang dimaksudkan itu. Bagaimana politik menjadi determinan di atas hukum. Jadi dalam konteks politik dianggap sebagai variabel yang berpengaruh atas hukum, kita pertama menelusurinya dalam konteks pembentukan undang-undang. Atau sebelum saya lebih jauh kepada pengertian tentang hukum sebagai produk politik, saya ingin menjelaskan lebih dulu tentang pengertian politik hukum itu sendiri dulu. Pengertian politik hukum itu sendiri. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang pernyataan tadi, hukum sebagai produk politik. Pengertian politik hukum adalah dan supaya seragam pengertian yang saya kutip, politik hukum diartikan sebagai suatu kebijakan. Jadi politik dalam konteks politik hukum adalah kebijakan. Yaitu bagaimana negara, cara pandang negara dalam membentuk produk-produk hukum negara. Jadi dalam konteks ini politik hukum itu adalah suatu kebijakan atau cara pandang negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan atau lebih khusus undang-undang. Jadi kalau ada dikatakan bagaimana politik hukum dari undang-undang itu sendiri, undang-undang tertentu, maka yang dimaksudkan di situ adalah apa yang ingin dicapai atau dituju dari dibentuknya suatu undang-undang. Kira-kira seperti itu. Itu makna politik hukum di situ. Jadi politik hukum itu sebenarnya adalah
pada esensinya membahas tentang hal yang paling substansial dari dibentuknya suatu undang-undang, yaitu untuk apa dan dengan tujuan apa dibentuknya undang-undang tersebut. Kira-kira seperti itu pengertian dari politik hukum. Dalam pengertian itulah mencakup tadi makna sebagai suatu kebijakan. Karena suatu tindakan, apalagi tindakan pemerintah, misalnya presiden dalam membentuk kewenangan presiden maupun DPR dalam membentuk suatu undang-undang secara bersama, maka dia harus memiliki cara pandang. Untuk apa dan dengan tujuan apa undang-undang itu dibentuk. Ada banyak pengertian politik hukum yang dibuat secara terminologis di dalam buku. Nanti saudara cari pengertian-pengertian politik hukum itu dalam berbagai buku. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi itu mencakup keseluruhan dari pengertian-pengertian yang ada di dalam berbagai buku tersebut, supaya lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Dalam satu pengertian, dia menyatakan demikian, bahwa yang dimaksud dengan politik hukum atau dengan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi dari rumusan secara terminologis, salah satu pengarang buku yang saya ungkapkan tadi itu, dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, mencakup pengertian tadi, yaitu kebijakan, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan undang-undang, suatu undang-undang. Jadi di sini yang ditekankan dalam politik hukum itu adalah wawasan negara. Kalau kita bicara negara, negara dalam arti siapa penyelenggara negara, siapa yang memegang tumpuk kekuasaan mengelola negara. Tentu kita tahu sesuai teorinya Montesquieu ada tiga yang mengatribusi kewenangan dalam mengelola negara. Kekuasaan negara, kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang difungsikan untuk mengawasi penyelenggaraan undang-undang oleh eksekutif. Tapi dalam perkembangan, kalau dalam negara kita, bukan hanya legislatif yang membentuk undang-undang, tetapi di dalam undang-undang tentang Susduk maupun di dalam konstitusi dijelaskan bahwa presiden bersama dengan DPR punya kekuasaan membentuk dan menetapkan undang-undang. Inisiasi pembentukan undang-undang boleh berasal dari pemerintah dalam arti eksekutif, presiden, maupun DPR itu sendiri. Bahkan dalam perkembangannya dalam undang-undang DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sebagai bagian dari sistem bicameral,
itu juga boleh mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Jadi dari pengertian tentang politik hukum tadi yang memuat tentang bagaimana kebijakan negara, wawasan negara, cara pandang negara, dan apa tujuan yang ingin dicapai negara di dalam membentuk suatu. Jadi dalam politik hukum itu, penyelenggara negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang harus selalu menyelaraskan antara keinginan membentuk undang-undang yang disesuaikan dengan tujuan atau cita-cita dari yang ingin dicapai oleh negara. Jadi harus selalu berkorelasi dengan itu. Tidak boleh satupun produk undang-undang atau dalam arti mubasir hukumnya suatu undang-undang diproduksi oleh negara jika justru bertentangan atau bahkan tidak sejalan dengan tujuan dari bernegara. Dalam konteks ini, undang-undang atau hukum tadi dipandang sebagai suatu instrumen, alat dalam bernegara, alat dalam mengelola negara, alat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada kaitannya dengan teori tujuan hukum yang pernah kita pelajari di strata 1. Bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah sebagai a tool of social engineering, alat perekayasa sosial. Undang-undang itu diciptakan, dibentuk oleh negara sebagai suatu instrumen atau alat kekuasaan negara untuk mendesain kondisi sosial masyarakat. Contoh saja misalnya hukum pidana. Hukum pidana itu dibentuk, ditetapkan oleh negara supaya masyarakat itu tertib, tidak melakukan tindakan kriminal. Siapa yang melakukan tindakan kriminal pasti dijatuhi sanksi pidana. Nah, di situ dalam konteks itu hukum pidana dilihat sebagai alat perekayasa sosial. Masyarakat yang tadinya tidak tertib ditertibkan dengan hukum. Bukan hanya hukum pidana, undang-undang lain yang dibentuk oleh negara juga bertujuan sama, walaupun mungkin dalam bidang yang berbeda. Di dalam, misalnya dalam bidang lingkungan hidup, dibuat undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dalam bidang kehutanan ada undang-undang kehutanan. Dalam bidang agraria ada undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 tahun 60. Dan begitu pula lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Dalam rangka hukum menciptakan kondisi sosial di negara di dalam membuat produk hukum atau undang-undang seperti itu. Bagaimana punya manfaat yang baik bagi bangsa ini. Jadi tidak gampang sebenarnya mengembang amanah sebagai individual yang duduk dalam jabatan sebagai pembentuk undang-undang, terutama para legislator itu, maupun orang-orang yang duduk di jabatan pemerintahan, terutama di Kementerian Hukum dan HAM. Ya harus memastikan apakah undang-undang yang diusulkan untuk dibahas dan ditetapkan itu berdaya guna baik bagi bangsa ini atau justru sebaliknya. Jadi wawasan-wawasan politik hukum itu senantiasa menjadi inspirasi sekaligus sebagai kritikan pribadi bagi setiap orang yang diberi wewenang membentuk undang-undang. Bukan hanya undang-undang dalam arti hierarki undang-undang, tapi seluruh produk peraturan perundang-undangan dalam arti sesuai dengan pasal 7, pasal 8 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
Karena kalau saya bicara undang-undang, berarti saya hanya bicara undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama dengan pemerintah. Tapi kalau saya menyebut peraturan perundang-undangan, berarti saya tidak bicara hanya undang-undang, tapi seluruh produk peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan yang jenis dan bentuknya ada di pasal 7, pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, turun ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya. Sampai ke peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, peraturan desa, peraturan kepala-kepala bidang, kepala-kepala lembaga negara. Juga itu bagian dari produk peraturan perundang-undangan. Jadi saya kembali pada pengertian politik hukum tadi sudah bisa dipahami dengan baik. Jadi politik hukum itu adalah suatu cara pandang, wawasan, kebijakan mengenai apa yang akan undang-undang dalam rangka menyelaraskannya dengan cita-cita atau tujuan bernegara. Dari pengertian tadi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita lanjut pada pernyataan tadi. Hukum sebagai produk politik. Pada esensinya tadi, yang saya sebutkan semula pengertian politik hukum, begitu sangat ideal, sangat mulia tujuan dari politik hukum itu. Tetapi dalam realitas pembentukan undang-undang itu sendiri, di sini banyak berkelindang kepentingan. Kepentingan yang dimaksud di sinilah kadang lari dari kepentingan bernegara. Memang dalam membentuk undang-undang ada kepentingan politik yang harus dibawa. Tapi kepentingan politik yang dimaksud dalam membentuk undang-undang itu adalah kepentingan politik yang mulia dalam arti yang saya sebutkan tadi. Tujuannya tidak lain adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita atau tujuan bernegara. Itu tujuan politik hukum. Hukum sebagai produk politik. Maknanya tadi saya ulangi lagi, politik dilihat sebagai variabel yang mempengaruhi hukum. Politik adalah variabel independen, sedangkan hukum dilihat sebagai variabel dependen atau yang terpengaruh. Apa maksudnya itu? Apa maksud dari pernyataan tersebut? Yang pertama saya sudah sebutkan dari awal tadi, suatu rancangan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga negara yang diberi wewenang membentuk undang-undang, apakah itu dari presiden maupun dari DPR, pada asasinya memiliki kepentingan politik. Suatu rancangan undang-undang itu desain politiknya selalu ada, sesuai dengan kepentingan politik dari rezim yang berkuasa saat itu. Satu contoh saja misalnya. Nanti kita banyak berdiskusi tentang kondisi faktual, tentang contoh tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor 11 kalau tidak salah ya, tahun 2020.
Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak bisa dilepaskan juga dari konteks membahasnya secara politik hukum. Jadi politik hukum itu digunakan senantiasa sebagai suatu pendekatan. Boleh sebagai pendekatan nilai, dalam arti untuk menelusuri apa kepentingan politik penguasa di balik pembentukan undang-undang itu. Itulah tujuan dari politik hukum. Ilmu politik hukum mengkaji itu. Kepentingan politik hukum apa yang ingin dicapai oleh rezim pemerintahan atau Presiden Jokowi ketika dia mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasti senantiasa ada tujuannya di situ. Dalam politik hukum bisa dipelajari. Ada yang menganggap bahwa di awal tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau dari versi pemerintah adalah dalam rangka mengharmonisasi atau mensinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di sektor ketenagakerjaan. Karena dilihat begitu semrautnya penataan atau penata aturan mengenai ketenagakerjaan. Mulai dari undang-undang induknya sendiri, undang-undang ketenagakerjaan, sampai peraturan pelaksanaannya. Sehingga pemerintah menganggap perlu, nampaknya ada yang tumpang tindih. Ada yang bertentangan, bahkan ada yang masih kabur dalam pelaksanaan. Itu salah satu alasan pemerintah ketika mereka mengusulkan untuk dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saudara yang merasakan sendiri dalam praktik, ternyata undang-undang ini tidak seindah seperti yang diharapkan. Ada banyak benturan yang terjadi di lapangan. Satu contoh, kemarin ada diskusi. Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu memberi efek menghilangkan salah satu kewenangan peradilan tata usaha negara di dalam memeriksa dan mengadili perkara fiktif positif di pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi di dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu kan undang-undang itu memberi kewenangan kepada peradilan tata usaha negara yang dahulunya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara memberi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara dengan mekanisme fiktif positif. Bahkan sudah ada permanya, Perma nomor 2 tahun 2016 kalau tidak salah. Apa yang terjadi? Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 70-an itu kalau tidak salah ya, itu menganulir, membatalkan ketentuan pasal 53 di Undang-Undang Nomor 30 2014 tersebut. Nah, bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, penganuliran itu dianggap menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekarang terjadi kekosongan hukum di situ. Saya tidak tahu seandainya bisa dipertanyakan kepada perancang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka sudah pikir enggak ini di awal. Mereka menghendaki suatu efektivitas di dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, tetapi pada satu sisi menghilangkan kewenangan pengadilan dalam mengadili perbuatan pemerintah yang justru kalau melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, siapa yang mengadili? Kan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu mengadili dua perbuatan pemerintah. Bagaimana kita ketahui, mengadili
perbuatan dalam hal membentuk suatu keputusan atau basicking, atau mengadili perbuatan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya. Itu yang disebut dengan fiktif positif. Nah, itu salah satu, kenapa saya memberikan contoh itu adalah salah satu contoh bagaimana cara pandang atau wawasan berpikir negara ketika menetapkan suatu peraturan perundang tidak dilakukan secara komprehensif, menimbulkan implikasi. Boleh saja negara mendesain undang-undang itu secara ideal, tapi ternyata ketika undang-undang ini telah ditetapkan, dalam praktek terjadi benturan. Yang tadinya diharapkan terjadi harmonisasi, justru menimbulkan disharmoni di bidang lain. Mungkin terjadi harmonisasi di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan, tetapi menimbulkan disharmoni di bidang lain. Nah, ini yang tidak dipikir dengan baik. Memang ini adalah salah satu kelemahan-kelemahan yang banyak kita dapatkan di dalam pembentukan undang-undang. Ini masih didengar ya? Masih monitor, Masih, Pak. Masih didengar? Masih, Pak. Masih ya? Pak. Masih, Bapak. Baik, saya lanjut. Masih, Pak. Jadi, hukum sebagai suatu produk politik dilihat dalam konteks yang pertama tadi itu, apa keinginan atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ketika dia mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Yang kedua, ketika proses bahasan undang-undang itu di parlemen, maka terjadilah suatu perdebatan di kalangan para legislator itu, terutama di antara satu fraksi dengan fraksi yang lain. Itu juga yang dianggap sebagai bagian dari pengertian hukum sebagai produk politik. Artinya apa? Ketika hukum itu dibahas, dalam arti undang-undang itu dibahas di parlemen, terjadi perkelindangan kepentingan politik, kompromi politik dari kehendak politik para elit di parlemen. Makanya dalam politik hukum itu disebut undang-undang itu adalah kristalisasi kepentingan politik dari para the ruling class. Karena dalam kenyataannya undang-undang itu dibahas dan dikompromikan. Kalau saudara di antara saudara-saudara peserta kelas ini adalah anggota DPRD, pasti sangat paham dengan realitas. Undang-undang itu ketika dibahas, di antara fraksi itu dikompromikan. Bahkan tidak jarang kita menemukan suatu undang-undang ditetapkan dengan voting. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Fraksi mana yang setuju, fraksi mana tidak. Dihitung. Artinya apa? Bahwa begitulah realitasnya. Saya ulangi tadi dengan penegasan bahwa undang-undang merupakan kristalisasi daripada keinginan politik para the ruling class. The ruling class ini adalah kelompok-kelompok elit. Kelompok-kelompok elit ini kita definisikan ini di parlemen. Bukan hanya di parlemen, pemerintah juga. Karena pemerintah dalam prakteknya juga memiliki basis pendukung partai politik di parlemen. Kan kita sudah paham semua dari sisi politik. Misalnya pemerintahan saat ini didukung oleh partai mana. Nah itulah kepentingan politik rezim berkuasa senantiasa didukung oleh partai politik di parlemen yang menjadi penyokong pemerintahan. Yang disebut dengan kristalisasi.
kristalisasi atau perwujudan dari kepentingan-kepentingan politik para the ruling class. Kita tidak tahu apakah kristalisasi itu punya niat baik atau tujuan baik. Makanya dalam konteks advokasi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang 12/2011 itu diatur juga tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlibat sebagai peserta aktif dalam FGD maupun memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan maupun mengkritik rancangan undang-undang. Di negara-negara maju sekalipun, kritikan-kritikan dari para grassroots juga menjadi tren untuk sebagai masukan kepada pemerintah atau yang berkuasa ketika membahas atau hendak menetapkan suatu undang-undang tertentu. Itu lumrah. Bahkan itu harus menjadi tren. Dulu saya waktu masih aktif di LBH, sekitar tahun 90-an. Itu saya seringkali mengajukan naskah atau draft tandingan. Draft tandingan. Counter draft legislation. Jadi kita kalau pemerintah lagi membuat rancangan perda, kami membuat juga rancangan perda tandingan untuk tema yang sama. Itu boleh. Itu dalam rangka apa? Mengawasi. Jangan sampai rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat ini penuh dengan persekongkolan politik. Persekongkolan politik itu boleh, yang kita tidak kehendaki adalah yang bersifat negatif. Persekongkolan politik itu dalam pengertian positifnya bagus. Memang harus ada persekongkolan politik. Negara ini tidak bisa dibangun kalau tidak ada persekongkolan politik. Persekongkolan politik ini adalah permufakatan politik. Dari berbagai latar kepentingan, keinginan, dikompromikan. Memang harus ada kompromi-kompromi politik, persekongkolan politik. Tapi dalam arti positif. Bukan persekongkolan politik yang membonceng atau yang berkelindahan dengan kepentingan politik luar. Banyak undang-undang itu justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan pihak luar. Bapak boleh kaji dulu. Ada banyak undang-undang yang dibuat di Indonesia itu karena desakan dari negara. Bahkan ada negara memberikan Indonesia syarat. Indonesia memberikan komponen internasional tertentu. Transformasinya ke dalam. Jadi kita harus membahas politik hukum itu sampai pada tataran seperti itu. Mengamati aspek politik dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Isunya tidak semata-mata isu lokalistik, tetapi juga isu-isu internasional. Ada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara justru menjadi bagian dari pesanan dari negara-negara. Itu tidak bisa dipungkiri. Cara masuknya bagaimana? Karena yang mengadakan kerjasama ini adalah G2G, government to government. Mereka mengadakan pembicaraan. Tapi pada akhirnya si negara luar yang ingin membantu Indonesia memberi konsesi. Kami boleh membantu Bapak, negara Bapak, tetapi Bapak harus membentuk suatu undang-undang seperti ini. Atau Bapak harus meratifikasi kewenangan-kewenangan internasional tertentu. Itu ada itu. Dalam praktek politik itu ada. Jadi barter
bargaining position. Nah, saya berharap bahwa dengan pengantar yang singkat ini, nanti kita sedikit memulai masuk memahami wilayah. Bagaimana sebenarnya politik hukum. Jadi politik hukum tidak harus diartikan dan salah kalau diartikan bahwa bagaimana hukum berpolitik. Politik hukum itu adalah hal yang sangat ideal sekali. Politik hukum dalam arti tadi, saya kembali lagi kepada pernyataannya Pak Mahfud yang menyatakan bahwa hukum sebagai produk politik. Apa makna bahwa politik menjadi determinan? Politik menjadi determinan di atas hukum. Atau dia menjadi variabel berpengaruh di atas hukum. Saya ingin menjelaskan singkat. Maksudnya tidak lain daripada yang pertama tadi bahwa hukum dibahas, dibentuk, atau ditetapkan oleh lembaga-lembaga politik. Siapa yang mau membentuk hukum kalau bukan lembaga-lembaga politik? Nah itu satu dulu, maknanya di situ. Siapa itu lembaga-lembaga politik? Ya itu tadi. Kalau dalam ilmu politik, lembaga-lembaga politik itu adalah lembaga-lembaga yang mengatribusi kekuasaan negara. Ya ada lembaga eksekutif, ada legislatif. Inilah lembaga-lembaga politik ini. Ada presiden bersama DPR, itu lembaga politik. Presiden dalam arti jabatan ya, bukan presiden dalam arti individu pejabatnya. Ini lembaga politik. Jadi dalam konteks pengertian tadi bahwa hukum itu adalah politik determinan di atas hukum, artinya yang pertama, hukum dibahas, dibentuk, dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga politik. Yang kedua, makna determinasinya itu politik adalah, itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa undang-undang itu adalah kristalisasi dari para keinginan-keinginan politik the ruling class. Kita tidak tahu apa yang menjadi permufakatan di parlemen. Oh, yang berdebat, yang berseteru, yang bertanda tangan, yang ribut, yang kompromi juga mereka. Kita enggak tahu. Lobi-lobi politik itu kita tidak tahu. Bahkan di dalam proses pembahasan dan penetapan undang-undang itu di parlemen dikenal istilah lobby dulu. Lobby ke fraksi-fraksi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam lobby-lobby itu. Dalam benak awam, lobby selalu dimaknai secara negatif. Oh, lobby ini pasti ada apa-apanya. Ada barter ini, ada. Padahal lobby dalam konteks politik yang pernah saya dengar dari teman-teman yang belajar ilmu politik, lobby itu bagian daripada praktek di parlemen. Dalam rangka menurunkan eskalasi, dalam rangka menyelaraskan kepentingan. Kalau eskalasi lagi tinggi, pembahasan lagi tegang-tegangnya, itu diperlukan lobby politik. Kalau lagi buntu, perlu ada lobby. Nah, saya tidak tahu bentuk lobbynya itu seperti apa, di rumah makan atau di mana, di tempat karaoke kah, di mana kah, kita tidak tahu. Lobbynya dalam bentuk apa, apakah ada uangnya, tidak ada uangnya, ada arloji mahalnya, sepatu mahal, mobil mahal, kita tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif di parlemen yang paling memahami dinamika di dalam menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu. Tapi yang sebagai pengamat dan berdasarkan riset-riset kecil yang pernah saya lakukan seperti itu. Itu tadi yang dikatakan bahwa undang-undang itu bagian dari kristalisasi dari keinginan-keinginan politik para the ruling class. Selalu ada kompromi. Kalau tidak terjadi kompromi, pasti ada voting.
atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Nah, itulah kemudian makna yang ketiga bahwa politik determinan atau variabel yang berpengaruh terhadap hukum. Nah, itu tadi. Kekuasaan menetapkan itu. Suatu undang-undang tidak akan menjadi undang-undang kalau tidak ditetapkan oleh lembaga politik. Pengertian politik hukum tidak hanya sampai di situ. Kalau itu dipahami, akan terjadi kesalahpahaman. Seolah-olah politik di atas segala-galanya. Anda sebagai orang hukum, kita sebagai orang hukum harus mengeluarkan jargon. Harus memenangkan jargon bahwa hukum itu adalah panglima di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. The rule of law. Aturan hukum harus menjadi aturan paling tertinggi. Bahkan politik di bawah itu. Nah, maknanya apa? Sinilah yang disebut dengan konfigurasi politik. Dari yang tadinya politik menjadi determinan, tetapi ketika hukum sudah ditetapkan oleh mereka ini, hukum menjadi panglima. Akhirnya dia menjadi pengatur. Undang-undang yang tadinya ini dibahas, ditetapkan oleh para the ruling class, karena sudah menjadi hukum, mereka sendiri harus taat, harus patuh. Kalau tidak, diberi sanksi. Akhirnya itulah makna bahwa hukum ketika sudah ditetapkan, dia menjadi panglima. Yang tadinya ini kompromi-kompromi politik, tapi ketika sudah ditetapkan, justru dia yang mengatur. Anda, walaupun saudara yang pernah membahasnya, saudara yang pernah mengkompromikannya, tapi ketika sudah jadi undang-undang, Anda harus taat. Coba lihat saja. Dulu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat oleh parlemen, kan? Dibahas, ditetapkan. Mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang bahas, mereka yang tetapkan, mereka juga yang kena. Jadi senjata makan tuan, kan? Kalau mau dibahasakan sederhana seperti itu. Mereka yang buat, mereka yang bahas, mereka yang kompromi-kompromikan, mereka juga. Mereka di OTT oleh KPK. Mereka dimakan oleh produknya sendiri. Ya itulah hukum, makna hukum di situ. Jadi hukum tidak pandang bulu lagi. Biar kau yang buat saya dulu, tapi karena saya sudah kau tetapkan, ya saya juga makan kau. Saya ambil kau. Didakwalah dia, disangkalah dia oleh penyidik, kemudian didakwalah dia oleh penuntut umum di pengadilan, dan diputuslah dia oleh hakim berdasarkan undang-undang yang telah dia tetapkan sendiri. Nah, kurang lebih pengertian-pengertian dasar di awal pertemuan kita inilah mudah-mudahan menjadi branding awal kita dulu, mengenal mata kuliah politik. Sampai di sini dulu, mungkin ada sesi umpan balik yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mener. Mener, kenalkan, nama saya Hapson Batubara. Ingin bertanya, Mener. Iya, Pak. Pak Hapson Batubara. Iya, Pak Hapson. Ini tadi kita banyak menyorot undang-undang. Banyak menyorot undang-undang. Ini Bapak di mana ini? Maaf. Ini Bapak Pak Batubara ini di Medan atau di mana, Pak? Di Manado, Bitung. Bapak di Medan? Bitung. Oh iya, tapi Bapak asalnya Medan ya? Bapak Ya, asalnya Medan? Iya, betul. Begini, Pak. Iya, baik Pak. Horas, Pak, horas. 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, di dalam Ya, silakan Pak Batubara. undang-undang ada tadi naskah akademik.
Naskah akademik ini siapakah yang memproduksi? Satu. Yang kedua, di dalam perundang-undangan ini Naskah akademik. Iya, tadi ada saya dengar, benar. Naskah akademik. Ya, naskah akademik. Ya, itu siapa Ya. yang membuat? Siapa yang memproduksi? Iya. Apa isinya? Oh iya, ya. Oke Pak, silakan. Ya, apa isinya? Naskah akademik siapa yang membuat? Apa isinya? Dan kekuatannya ini kekuatan sampai di mana? Naskah akademik ini, Pak, benar. Apakah dia bisa mengikat atau harus diikat atau bagaimana? Itu 3 pertanyaan di dalam akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hapson Batubara. Yang lain mungkin silakan. Ya, izin Pak. Iya Pak. Pak Samsudin. Iya Pak. Ya makasih Silakan, Pak. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri Pak. Saya dari Pasangkayu. Oh, Mamuju Provinsi Utara Sulawesi ya? Barat. Ya. Iya. Ya, terkait Silakan, Bapak. mata kuliah. Ya, terkait mata kuliah politik hukum Pak. Tadi pengantarnya sudah disampaikan dan ini saya kira sangat menarik Pak, bahwa hukum sebagai produk politik. Nah, yang ingin saya pertanyakan bahwa ketika hukum sebagai sebuah instrumen hukum itu adalah sebagai produk politik, ini seperti apa penjelasannya Pak? Karena hukum itu kan ada sejak awal kehidupan manusia di mana di dalamnya ada aktivitas yang melahirkan kontrak sosial Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat kemurnian produk undang-undang maupun peraturan itu ada politik hukumnya. Saya kira seperti itu saja Pak, singkat pertanyaan Coba yang saya. kedua agak dielaborasi sedikit Pak, pertanyaan keduanya. Ya, tadi kan dikatakan bahwa politik hukum itu adalah suatu kebijakan atau cara pandang negara dalam membuat undang-undang untuk memberikan manfaat. Seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat bahwa di dalam pembuatan undang-undang maupun pembuatan peraturan daerah itu ada politik hukumnya. Seperti itu, Pak Dokter. Ya, oke, baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Baik, saya jawab dua-duanya saja Pak ya. Saya jawab dua-duanya. Kita coba brainstorming dulu dengan silakan di-mute Pak, di-mute Pak Samsudin, di-mute. Yang lain di-mute. Ya. Saya menjawab dulu pertanyaan pertama dari Pak Hapson Batubara tentang naskah akademik. Naskah akademik dari suatu undang-undang. Di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan atau jauh sebelumnya ini ada Undang-Undang 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu dipersyaratkan sebagai suatu kewajiban hal yang bersifat imperatif adanya lampiran naskah akademik dari setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah maupun rancangan peraturan perundang-undang lain seperti Perda. Perda juga harus memiliki rancangan naskah akademik atau rancangan perda itu memiliki naskah akademik. Nah, naskah akademik itu sebenarnya tidak lain daripada memuat reason diatur. Jadi reasoningnya. Jadi kalau saudara, bapak, ibu saudara sekalian ingin mempelajari apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis dari suatu rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pembentuk undang-undang, apakah itu dari pemerintah, terutama dari pemerintah ya, atau dari DPR, Bapak baca naskah akademiknya. Naskah akademik itu memuat itu. Apa yang menjadi latar belakang
Kemudian data-data empirik apa yang menjadi faktor yang memotivasi dibentuknya rancangan ini. Kemudian apa yang ingin dicapai, outputnya apa dari undang-undang itu yang ingin diusulkan. Akan tergambar semua di dalam rancangan undang-undang. Jadi boleh dianggap bahwa rancangan naskah akademik itu adalah reasoningnya. Reasoning daripada rancangan undang-undang. Dalam arti begini, undang-undang itu kan yang dipahami adalah isinya pasal per pasal, kemudian penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Nah, lampirannya itu berisi tentang naskah akademik. Ada kaitannya tadi dengan pertanyaan Pak Samsudin tadi itu, bahwa bagaimana cara mengetahui atau memahami politik hukum dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan, atau anggaplah misalnya perda. Bapak baca, kaji, analisis naskah akademiknya. Itu satu. Terus yang kedua, Bapak kaji, analisis isi atau materi muatan. Jadi kalau isi pasal per pasal itu di dalam ilmu perundang-undangan disebut dengan materi muatan atau substansi. Nomenklatur penyebutannya itu disebut substansi atau materi muatan. Nah, naskah akademik inilah reasoningnya yang tadi saya sebutkan. Apa yang menjadi latar belakang, data-data empirik apa atau data-data apa yang menjadi penopang. Jadi naskah akademik itu diriset, Pak. Saya sendiri biasa menjadi tim atau bagian dari tim penyusun naskah akademik itu diriset. Tidak asal dibuat. Diriset. Karena orang-orang di parlemen juga ketika dia membaca suatu rancangan undang-undang, maka yang dia baca pertama kali itu naskah akademik. Naskah akademik. Nah, biasanya itu kalau di pembentukan peraturan perundangan, ada tim yang dibentuk sebagai tim penyusun naskah akademik. Biasanya melibatkan orang-orang dari kampus bersama dengan orang-orang dari pemerintahan sebagai tim anggota penyusun. Jadi saya langsung juga jawab apa yang menjadi kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya itu, Pak, tadi yang saya sebut. Dia menjadi hal yang wajib. Kalau tidak ada, maka rancangan itu harus ditolak. Jadi suatu rancangan undang-undang kalau tidak dimuati dengan naskah akademik, maka harus ditolak. Tidak boleh dibahas, karena itu bagian dari hal yang wajib atau imperatif. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 2011. Dia bersifat imperatif, tidak boleh tidak ada. DPR harus menolak itu kalau tidak ada naskah akademiknya. Tidak sah rancangan itu untuk dibahas. Kalau dasar hukumnya boleh dilihat di dalam Undang-Undang 12 2011. Nah, ada kaitannya dengan Pak Samsudin tadi, itu tadi pertanyaan. Bagaimana melihat isi politik hukum? Nah, isi politik hukumnya bisa dilihat di naskah akademik maupun ditelaah pasal per pasal dari substansi atau materi muatannya, Pak. Kemudian pertanyaan Pak Samsudin yang kedua, hubungan. Oh ya, Pak Samsudin kembali ke masa-masa awal ya. Ketika masa-masa awal, ya saya bicara tentang politik hukum ini dalam masa modern, Pak. Ketika hukum dirancang sebagai sebuah hukum tertulis. Ya, kalau di masa dulu ketika Bapak membahas tentang Rousseau, social contract, itu kan sebenarnya waktu itu negara belum begitu tertata dengan baik. Ya, negara dalam arti modern itu belum tertata dengan baik. Perangkat-perangkat ini belum tertata dengan baik. Sehingga, tetapi bukan berarti menurut saya, untuk secara singkat kita bisa diskusikan itu, bukan berarti tidak ada politik hukum. Tidak ada politik hukum. Karena Plato sendiri ketika pertama dia merenungkan tentang hakikat negara itu, dia berpikir, apa tujuan daripada negara ini? Jadi itu, politik hukum itu ada, Pak. Walaupun dia belum melihat, belum memikirkan hukum dalam pengertian secara tertulis modern seperti saat ini. Tapi
wawasan memahami hakikat bernegara, hakikat mengelola negara perlu diatur dengan hukum, itu bagian daripada politik hukum. Jadi wawasan politik hukum itu saya kira wawasan yang senantiasa dimiliki oleh orang-orang yang bernegarawan, yang berpikir tentang bagaimana cara mengelola negara ini. Begitu Pak Samsudin. Baik, mungkin ada Pak yang mau ditambahkan, silakan. Ya, sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya, saya Pak Nasrun, Nasrun silakan. dari Mamuju, Silakan, Pak Sulawesi Nasrun. Barat. Baik, pertama saya mohon maaf tadi terlambat masuk Zoom meetingnya. Tadi Pak Dokter menjelaskan bahwa terkait politik hukum ini adalah suatu kebijakan bagaimana cara pandang negara dalam membentuk undang-undang. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Dokter, politik dan hukum yang mana mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi Pak Dokter? Ya, tadi sebenarnya sudah ya. Tadi sebenarnya itu di awal saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan pengertian politik determinan di atas hukum. Bagaimana politik berpengaruh terhadap hukum. Yang pertama, dari sisi pembahasan. Pembahasan di parlemen yang membahasnya adalah para elit politik. Artinya orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga politik. Yang membahasnya adalah lembaga politik. Dan yang kedua, pengertian dia determinan adalah apa yang menjadi kesepakatan yang melahirkan substansi atau materi undang-undang itu merupakan kristalisasi. Kristalisasi atau perwujudan keinginan-keinginan politik para the ruling class tadi. Jadi lembaganya yang membentuk adalah lembaga politik. Keinginan yang terwujud di dalam substansi atau materi muatan undang-undang itu adalah para keinginan-keinginan politik dari para elit politik. Jadi kompromi-kompromi politik. Makanya mungkin dalam pembahasan itu saudara sering melihat bagaimana kalau di parlemen terjadi kompromi-kompromi politik dalam membahas undang-undang. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Ada fraksi yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Ada yang menyetujui semua setelah dilakukan lobby. Itu yang dianggap sebagai bagian daripada proses kompromi-kompromi politik. Nah, itulah makna determinasi itu. Determinasi dilihat sebagai variabel yang berpengaruh. Berpengaruh dalam hal membentuk, baik secara kelembagaan maupun daripada keinginan-keinginan yang diwujudkan dalam bentuk norma atau materi muatan undang-undang. Nah itu Pak Nasrum, saya sampaikan. Izin Pak, izin Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, makasih. Pak siapa ini? Ya, Pak Mustakbirin. Mustakbirin, ya. Ya, di Jeneponto Pak. Oh ya, Pak Jeneponto, silakan. Ya, saya kira materi politik hukum ini cukup menarik ini. Ya. Yang kami tangkap ya, secara implisit bahwa politik hukum itu adalah kebijakan-kebijakan di mana hukum yang menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan kebijakan itu. Kebijakan dalam tanda kutip bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara. Hal yang menarik di sini adalah jika kekuasaan itu kemudian dimonopoli oleh satu kelompok kekuatan tertentu, maka politik hukum ini akan menjadi sesuatu alat politik atau alat kekuasaan untuk melegitimasi sesuatu kebijakan yang akan dibentuk. Ya, taruh misalnya saat ini ada isu-isu yang kemudian sengaja dimunculkan untuk membentuk opini masyarakat bahwa untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk
merevisi, melakukan perubahan terkait dengan masa jabatan presiden. Itu antara lain, termasuk yang dibahas tadi, itu adalah contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, hal-hal ini di dalam rangka melegitimasi suatu kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan hukum sebagai instrumen. Lalu kemudian alat kontrolnya masyarakat, itu di mana pintu masuknya? Karena kekuasaan masyarakat itu, kedaulatannya itu sudah dititipkan kepada legislatif. Sehingga dengan demikian apapun yang diputuskan oleh lembaga legislatif itu merupakan sesuatu hal yang bersifat determinan di dalam rangka mewujudkan suatu hukum, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian yang kami tanyakan adalah sebenarnya instrumen apa yang masyarakat dalam rangka mengontrol ini. Oke lah, di dalam Undang-Undang 12 2011 itu ada namanya asas partisipatif, ada kaji publik. Tapi apakah itu cukup ya, untuk melakukan paralelisasi, mengakomodir kepentingan aspirasi dari masyarakat untuk mengontrol dalam rangka proses pembuatan hukum ini. Ini yang ingin kita coba berikan penguatan ke depan, seperti apa alat kontrol masyarakat disamping dengan proses yang ada sekarang yang terlihat berbelit, yaitu judicial review di MA dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Dok. Ya. Saya kira sebenarnya Anda bertanya, Anda sebenarnya sudah menjawab pertanyaan. Bapak bertanya tapi sudah menjawab pertanyaan itu. Tadi Bapak sebutkan sendiri apa masyarakat punya ruang untuk melakukan pengawasan. Tadi juga di awal saya sudah sampaikan dalam kuliah saya bahwa pengawasan itu dalam bentuk partisipatif. Dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dikenal. Tadi Bapak sendiri sebut itu asas partisipatif. Itu bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Bahwa masyarakat boleh diberi ruang untuk berpartisipasi. Nah, tadi saya sebutkan dalam mengikuti FGD, dalam mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan rancangan undang-undang. Bahkan tadi saya sebut di awal juga, dalam konteks advokasi boleh. Beberapa NGO, non-government organization, mengajukan counter draft legislation, counter draft tandingan kepada pemerintah untuk menyeimbangkan ini usulan dari pemerintah itu. Boleh. Jadi mekanisme non yudisial itu disebut sebagai mekanisme non yudisial. Atau saya menyebutnya sebagai mekanisme ekstralegal. Itu dalam konteks advokasi boleh. Datang ke parlemen, menyampaikan aspirasi, menyampaikan naskah draft tandingan boleh. Nah, yang kedua, pengawasan yang kedua boleh juga dilakukan dengan mekanisme yudisial. Jadi ada mekanisme non-yudisial, ada mekanisme yudisial. Nah, mekanisme yudisialnya itu adalah, itu tadi, boleh melakukan judicial review. Ya, panjang, masyarakat memiliki legal standing. Relevansinya di mana, kepentingan hukum yang dilanggarnya mana, boleh. Jadi mekanisme pengawasan ada, mekanisme pengujiannya ada. Bahkan di dalam parlemen itu sendiri, misalnya undang-undang itu kita sudah tetapkan. Tapi kemudian karena berdasarkan desakan dari masyarakat, perlu dilakukan perubahan, dilakukanlah executive review maupun legislative review. Jadi istilah legislative review itu sebenarnya adalah mengamandemen. Jadi dalam teori ilmu perundang-undangan ada mekanisme non-yudisial, ada mekanisme yudisial. Mekanisme yudisial ini yang disebut dengan mekanisme pengujian. Mekanisme pengujian ini mengandung konsekuensi, boleh dalam hal membatalkan suatu norma, boleh dalam hal memberi tafsir terhadap norma. Kewenangan itu ada dalam Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang akan diuji secara yudisial.